Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Jijah. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian konflik dan kekerasan. Yang pertama ada konflik. Pengertian dari konflik adalah ketidaksepahaman alamiah yang terjadi antara dua individu atau kelompok yang beda dalam sikap, kepercayaan, nilai, kebutuhan, atau dinamis. B. Cara pandang terhadap konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, konflik menunjukkan adanya kerusakan fungsi dalam kelompok dan individu, konflik yang harus dihindari. Yang kedua, pandangan kemanusiaan, konflik atau status yang alami yang tidak dapat dikesampingkan dalam kelompok, tidak bersifat buruk tapi memiliki pot kuat yang positif dalam menentukan kinerja kelompok. Dan yang ketiga, pandangan interaksional, konflik tidak hanya jadi kekuatan positif tapi justru mutlak agar menghasilkan kinerja yang efektif. C. Jenis, sebab, dan akibat konflik. Yang pertama, jenis konflik. Konflik intra-individu. Dalam konflik intra-individu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konflik antara individu, yang kedua konflik antara kelompok, dan yang ketiga konflik organisasi. Kedua, sebab-sebab konflik. A. Saling ketergantungan. B. Adanya perbedaan tujuan, dan C. Perbedaan persepsi. Dan yang ketiga, akibat konflik ada efek fungsional dan efek disfungsional. D. Proses konflik. Yang pertama ada latent konflik, tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi terjadinya konflik. Yang kedua, perceived konflik, tahap di mana salah satu pihak memandang bahwa pihak lain akan menghambat atau ancam pencapaian tujuan. Yang ketiga, flat konflik, tahap di mana konflik dianggap tidak hanya sekadar ada, tapi sudah benar-benar dirasakan dan dikenali keberadaannya. E. Segitiga konflik. F. Tahapan konflik. G. Fase konflik. H. 5 langkah pengelolaan konflik. Yang pertama, analisa konflik. Yang kedua, pemilihan strategi penyelesaian konflik. Yang ketiga, pranegosiasi. 4. Negosiasi. Dan yang kelima, pasca negosiasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada materi tentang kekerasan. Pengertian dari kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. B. Dimensi kekerasan. Yang pertama, perilaku. Contohnya, memukul dan membunuh. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, struktur atau ketergantungan ekonomi. Yang kelima, sistem atau peran. C. Akibat kekerasan. Kesatu, korban. Yang kedua, kerusakan. Ketiga, trauma. Dan yang keempat, siklus kekerasan. D. Sebab terjadinya kekerasan. 1. Emosi lebih dominan daripada rasional. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap sistem. Yang ketiga, kecenderungan main hakim sendiri. Dan yang keempat, hilangnya rasa keadilan. Upaya mengurangi kekerasan ke arah perdamaian. Mengembangkan perilaku positif, komitmen terhadap anti kekerasan, pendidikan perdamaian, dan membangun perdamaian sebagai proses. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh penyelesaian masalah konflik dalam masyarakat dan konflik kekerasan.